Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, ingat sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Bila bepergian selalu menggunakan masker. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap stay at home agar kita semua terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang gerak dasar atletik. Apa sih atletik itu? Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri atas jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, inilah cabang-cabang dari atletik. Maka dari itu kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak dasar jalan. Nah, apa sih gerak dasar berjalan? Gerak dasar berjalan adalah rangkaian gerak yang dilakukan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian. Nah, bagaimana kemudian teknik berjalan yang baik? Nah, ada beberapa teknik dalam yang berjalan yang baik. Yang pertama adalah badan tegap, pandangan mata ke depan. Yang kedua, tangan diayun dengan sedikit ditekuk rileks. Dan yang ketiga adalah ayunan tangan silang dengan langkah kaki. Nah, apa saja kombinasi dari gerak dasar jalan? Gerak dasar jalan bisa dilakukan dengan yang pertama berjalan ke depan. Caranya adalah 1. Langkahkan kaki kiri ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, tangan kanan diayun dari belakang ke depan dengan siku sedikit ditekuk. Kemudian yang ketiga, saat berjalan badan tegak, dada dibuka, perut sedikit ditarik ke dalam, dan pandangan ke depan. Lakukan berulang-ulang. Ini adalah cara berjalan ke depan. Kemudian yang kedua, kombinasi yang kedua yaitu berjalan ke belakang. Bagaimana caranya? Yang pertama, langkahkan kaki kiri ke belakang dengan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, tangan kanan diayun dari depan ke belakang dengan siku sedikit ditekuk. Yang ketiga, saat berjalan, badan tegak, dada dibuka, perut sedikit ditarik ke dalam, dan pandangan ke depan. Ingat, ketika berjalan ke belakang harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, kita akan kehilangan keseimbangan. Nah, untuk kombinasi selanjutnya yaitu berjalan ke samping. Caranya, yang pertama, langkahkan kaki kiri ke samping kiri dengan diikuti kaki kanan merapat ke kiri. Yang kedua, kedua tangan tetap di samping badan. Dan yang ketiga adalah lakukan cara berulang-ulang, boleh ke kiri dan boleh ke kanan secara bergantian. Untuk selanjutnya yaitu berjalan berkelok atau zigzag. Nah, caranya kalian bisa mencari 5 botol air mineral yang kosong. Kemudian kalian susun secara berjajar dengan jarak kurang lebih 50 cm. Yang ketiga, berjalanlah melewati sela-sela botol tersebut secara berkelok-kelok dari ujung botol yang satu ke yang lainnya. Yang keempat, saat berjalan badan tegak, dada dibuka, perut sedikit ditarik ke dalam dan pandangan ke depan. Dan yang terakhir, agar lebih menarik, lakukan dengan teman-temanmu. Nah, selanjutnya kita masuk pada gerak dasar berlari. Apa sih berlari itu? Berlari adalah gerak melangkahkan kaki dengan kecepatan tinggi. Lah, bedanya lari dengan jalan adalah dalam berlari ada fase lompatannya di sini. Nah, dia ada fase melayang di udara. Cara berlari yang baik sekarang. Nah, yang pertama adalah 1. Sikap badan sedikit condong ke depan, pandangan mata ke depan. Yang kedua, tangan diayun dengan menekuk siku 90 derajat. Yang ketiga, ketika melangkah, mendarat dengan telapak kaki bagian ujung, kaki bagian depan. Nah, ini adalah teknik dasar dalam berlari. Sekarang, kombinasi gerak dasar berlari apa saja? Yang pertama dapat dilakukan dengan cara lari di tempat. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdiri tegak dan kaki rapat. Kedua, angkat kaki kanan hingga lutut membentuk sudut 90 derajat.
Yang ketiga, kemudian turunkan kembali. Dan yang keempat, tangan digerakkan dengan menekuk siku 90 derajat di depan. Terakhir, lakukan secara bergantian dengan kaki kanan dan kiri. Nah, kombinasi yang kedua adalah lari pelan atau disebut dengan jogging. Apa tujuannya? Lari pelan atau jogging ini tujuannya adalah menjaga kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh. Biasanya lari ini banyak dilakukan di pagi hari ketika udara masih segar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah saat berlari, bernafas dengan pelan selaras dengan langkah kaki. Yang kedua, bernafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Yang ketiga, kedua tangan diayun bergantian dengan ditekuk 90 derajat. Dan yang keempat, badan tegak, pandangan ke depan dengan bahu rileks. Nah, untuk selanjutnya yaitu kombinasi lari cepat atau disebut dengan lari sprint. Apa tujuan dari lari sprint ini? Tujuannya adalah untuk menguatkan otot kaki dan melatih kecepatan. Nah, lari sprint ini atau lari cepat ini ada 3 nomor yang biasanya dilombakan. Yang pertama adalah dengan jarak 100 meter, kemudian jarak 200 meter, dan jarak 400 meter. Dalam lari cepat, start biasa yang digunakan adalah menggunakan start jongkok dengan aba-aba, bersedia, siap, ya. Kamu bisa mengamati gambar pada itu bagaimana posisi bersedia, yaitu tangan dan lutut menyentuh menyentuh tanah. Kemudian aba-aba siap, lututnya diangkat, tangannya juga diluruskan. Kemudian ketika ada bahaya, kemudian berlari sekencang-kencangnya sampai dengan garis finish. Nah, itu cara melakukannya. Yang pertama adalah berlari dengan langkah lebar dan cepat. Tujuannya apa? Akan mendapatkan kecepatan. Yang kedua, mendarat dengan ujung kaki bagian depan. Yang ketiga, kedua tangan diayun bergantian dengan siku ditekuk 90 derajat. Dan yang keempat, sikap badan sedikit condong ke depan dengan pandangan ke depan. Tujuan condong ini adalah apa? Agar kita mudah untuk mendapatkan kecepatan karena mengurangi hantaman angin yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan dengan gerak dasar melompat. Melompat adalah gerak memindahkan tubuh ke depan dengan cara menolakkan salah satu kaki, kemudian dilanjutkan dengan gerakan melayang dan mendarat. Nah, dalam melompat ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah awalan. Biasanya awal ini dilakukan dengan cara berlari. Kemudian yang kedua adalah tumpuan. Dalam melakukan tumpuan menggunakan kaki yang terkuat. Kemudian yang ketiga adalah tahapan melayang. Ini caranya adalah kaki ditekuk, kemudian badan condong ke depan dan tangan diayun ke depan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap pendaratan atau mendarat. Nah, pada tahap ini yaitu mendarat dengan kedua kaki secara bersama-sama. Kemudian kaki lutut sedikit ditekuk untuk meredam beban tubuh. Nah, apa saja kombinasinya? Bisa dilakukan dengan latihan lompat tinggi dan lompat jauh. Nah, lompat tinggi sekarang. Dalam lompat tinggi tujuannya adalah agar mendapatkan lompatan setinggi-tingginya. Nah, dalam lompat tinggi ini ada beberapa gaya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah gaya guling sisi, gaya guling perut, gaya gunting, dan gaya tergeletak. Nah, dari beberapa gaya ini yang paling mudah dilakukan biasanya adalah gaya guling perut. Nah, cara melakukannya adalah yang pertama melakukan awalan kurang lebih 5-7 langkah. Biasanya awalannya menyamping, kemudian berlari ke tengah-tengah mistar.
Nah, kemudian sikap melayang. Nah, sikap melayang ini disesuaikan dengan gaya yang dipilih. Jadi bisa gaya guling sisi, guling perut, gaya gunting, atau gaya tergeletak. Dan yang ketiga adalah sikap mendaratnya. Sama disesuaikan dengan apa? Gaya yang dipilihnya. Nah, dalam mendaratannya Miki menggunakan alat keamanan yang namanya matras. Sekarang kita lanjutkan dengan lompat jauh. Lompat jauh. Tujuan melakukan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya. Nah, apa saja tahapan yang dilakukan dalam lompat jauh? Yang pertama adalah tahapan awalan. Nah, awalannya dalam lompat jauh ini dengan cara berlari kurang lebih 30 meter sampai 50 meter. Kemudian ketika sampai papan tolakan, nah itu kamu bisa mengamati pada gambar ada tahapan tolakannya. Itu ketika menolak menggunakan kaki yang terkuat. Kemudian melayang, tahap melayang ini kaki ditekuk. Kamu bisa melihat itu kaki ditekuk di udara. Kemudian badan condong ke depan, tangannya diayun ke depan. Nah, itu ada tanda di udara. Kemudian ketika mendarat yaitu menggunakan kedua kaki secara bersama-sama. Kemudian kaki ditekuk, badan condong ke depan, tangan lurus ke depan untuk meredam beban tubuh. Nah, itu cara melakukan lompat jauh anak-anak. Sekarang yang terakhir adalah gerak dasar melempar. Apa sih melempar? Melempar adalah mengarahkan suatu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Nah, dalam gerakan melempar ini membutuhkan kekuatan tangan dan bahu agar apa? Mendapatkan lemparan yang jauh. Nah, dalam gerak dasar melempar ini dapat dilakukan dengan olahraga yang namanya tolak peluru. Dalam melakukan tolak peluru ada beberapa gaya, yaitu yang pertama gaya ortodok dan gaya obrén. Gaya ortodok ini yaitu gaya menyamping. Seperti pada gambar itu gayanya adalah gaya menyamping. Yang kedua adalah gaya obrén atau membelakangi. Nah, cara memegang peluru. Di sini cara memegang peluru kamu bisa mengamati pada gambar itu. Peluru dipegang oleh 3 jari. Yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Itu kemudian diapit oleh apa? Jari kelingking dan ibu jari. Setelah itu peluru diletakkan pada bahu dan ditempelkan pada leher. Nah, ketika menolakkan peluru yaitu badan berdiri menghadap ke samping arah tolakan. Itu seperti itu, menyamping posisinya. Kemudian badan condong ke belakang dengan lutut sedikit ditekuk. Pada gambar itu kamu bisa amati. Kemudian ketika mau menolakkan atau mendorong peluru itu badan diputar ke arah tolakan dengan sekuat tenaga agar dapat lemparan yang jauh. Jadi arah lemparannya adalah kemana? Ke depan, bahunya diputar. Kemudian yang keempat, tangan kiri lurus ke depan untuk keseimbangan tubuh kita agar apa? Tidak jatuh ke depan. Nah, tujuan dari melakukan tolak peluru ini adalah untuk melatih kekuatan otot tangan. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan apa? Lemparan sejauh-jauhnya. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Gerak dasar atletik dari 4 cabang atletik tersebut, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Baik anak-anak, ini yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.